Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan membahas materi tentang gerak pada makhluk hidup dan benda di modul 1 yang sudah Pak berikan ke kalian. Submateri yang Pak bahas pada kesempatan ini adalah gerak benda, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita langsung bahas tentang gerak benda. Nah, apa itu tentang gerak? Apa itu gerak? Nah, gerak dalam kehidupan sehari-hari sudah tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang namanya gerak. Hanya saja jangkauannya kita tentang gerak itu belum bisa kita artikan dalam konteks fisika. Nah, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengalami yang namanya gerak fisika, yang ada juga yang mengalami gerak biologi. Nah, khusus pada kesempatan ini Pak hanya membahas tentang gerak fisika. Nah, di gerak fisika, gimana sih konsep itu gerak dalam fisika? Nah, gerak dalam konsep fisika itu adalah perubahan posisi suatu benda atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, jadi kata kuncinya adalah sini perubahan posisi atau perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jadi ada perubahan posisi atau kedudukan dan titik acuan. Nah, dari sinilah dasarnya kita mengetahui benda itu apakah dia termasuk gerak fisika atau gerak biologi. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ada seorang wanita yang mengendarai sepedanya dan ada beberapa pepohonan yang ada di pinggir jalan. Nah, kalau acuannya adalah pepohonan yang ada di pinggir jalan, bagaimanakah gerak yang terjadi pada si wanita ini yang mengendarai sepeda? Nah, perlu Pak jelaskan. Di dalam fisika itu ada yang namanya gerak relatif dan gerak semu. Nah, dari dua versi gerak ini, mana yang termasuk apakah wanita ini termasuk gerak semu, apakah gerak relatif? Nanti kita akan bahas ya. Nah, perhatikan dulu saja deh. Nah, sekarang kalau kita acuannya pepohonan yang ada di pinggir jalan, apakah si wanita ini bergerak? Pastinya dia akan bergerak ya, karena acuannya pepohonan yang ada di pinggir jalan. Otomatis dia akan semakin jauh dengan pepohonan yang ada di pinggir jalan. Nah, tetapi bagaimana kalau acuannya sepeda? Nah, kalau acuannya pepohonan, semakin dia kencang mengayuh sepedanya, dia akan semakin jauh dengan pepohonan yang ada di pinggir jalan. Tetapi kalau dia semakin kencang mengayuh sepeda, tapi kalau acuannya sepeda, apakah dia akan jauh terhadap sepeda? Jauh enggak? Tidak kan? Nah, kenapa dia tidak jauh terhadap sepeda? Karena dia bersama-sama sepeda, ya. Karena dia ada di atas sepeda. Jadi kemanapun sepedanya yang dia arahkan, ya dia juga mengikuti. Atau dengan kata lain, kemanapun keinginan si wanita ini, sepeda itu ke situ juga arahnya. Jadi kalau acuannya sepeda, maka si wanita ini tidak dikategorikan bergerak. Dia alias diam terhadap sepeda. Nah, dari ilustrasi gambar ini, maka ilustrasi gambar ini mengarah yang namanya gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Seperti Pak bilang tadi, kalau ini acuannya pepohonan, maka si wanita ini dikategorikan bergerak. Tapi kalau acuannya sepeda yang dia naiki, maka si wanita ini dikategorikan diam. Nah, dari situlah maka gerak relatif dapat kita simpulkan adalah gerak suatu benda yang bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi dia diam terhadap acuan yang lainnya. Ya, jadi udah jelas ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada dua buah gambar di mana kondisi matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pada saat pukul berapakah matahari terbit? Pada saat pukul berapakah matahari terbenam? Nah, terus kalau jam 12 siang posisi mataharinya ada di mana? Nah, dari situ kalian akan melihat bahwa matahari itu bergerak dia. Dari jam sini dia tampak posisinya udah di mana. Jam sekian tampak matahari posisinya di mana. Nah, ketika tepat jam 12, posisi matahari itu tepat di atas kepalanya kalian, vertikal. Ya, nah seperti itu. Kan kelihatan dia seolah-olah matahari itu bergerak. Nah, kalau kalian perhatikan,
materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Iva pada saat di kelas 7, ya, itu kan sudah diberikan penjelasan, yaitu bahwa di situ matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat itu sebenarnya bukan matahari yang bergerak. Nah, tetapi apa yang dijelaskan oleh Ibu Iva? Di situ sudah dijelaskan bahwa bukan matahari yang bergerak, tetapi bumilah yang bergerak, yaitu akibat rotasi bumi. Kenapa? Seolah-olah matahari dia terbitnya dari timur ke barat. Karena yang sebenarnya adalah bumilah yang berotasi dari barat ke timur. Sehingga kelihatanlah atau seolah-olah lah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Nah, gerak seperti inilah itu yang namanya gerak semu. Jadi, gerak semu itu yang gimana definisinya? Nah, gerak semu itu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam atau tidak bergerak, tetapi kelihatan bergerak akibat gerakan benda lainnya. Nah, jadi matahari yang seolah-olah bergerak ini sebenarnya benda lain yang bergerak. Apa itu? Bumilah yang bergerak. Gerak apa? Rotasi. Dari mana arahnya? Dari barat ke timur. Berlawanan dengan arah gerak matahari. Ya, jadi itulah gerak semu. Nah, jadi kalian udah tahu gimana sih konsep gerak relatif, gerak semu gimana. Nah, nanti ketika ada soal kalian sudah bisa menjawabnya. Nah, terus kita akan membahas tentang materi berikutnya adalah jarak dan perpindahan. Nah, jarak, agar kalian tahu definisi jarak, perhatikan dari ilustrasi yang Pak berikan. Misalkan seorang anak-anak di sini, seorang anak yang sedang mengkonsumsi pisang dari rumahnya sambil jalan dia ini, ya, dia menuju sebuah gedung. Nah, dari sebuah gedung dia melanjutkan lagi perjalanan menuju ke rumah temannya lagi sambil makan dia ini ya. Nah, yang namanya jarak itu perhatikan dari startnya dari awal dia menuju ke gedung ini, melanjutkan ke rumahnya ini, ya. Nah, itu jaraknya. Apa itu jarak? Panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi di sini sampai sejauh mana si anak ini melangkah dan berhenti, segitulah kalian harus menghitung ya jaraknya ya atau panjang lintasan yang ditempuh oleh si anak. Ya, itulah jarak. Terus bagaimana yang namanya perpindahan? Nah, perpindahan itu intinya kalian cari kondisi awalnya dari mana, kondisi akhirnya di mana. Setelah itu kalian tarik garis putus-putus kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, inilah yang warna inilah yang namanya perpindahan. Jadi perpindahan itu adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dari titik acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Jadi dia hanya memprioritaskan kondisi awal dan akhir. Tapi kalau jarak itu panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh seseorang atau oleh benda. Ya. Nah, agar kalian tahu, karena di fisika selain kalian mengenal besaran pokok dan besaran turunan, ternyata juga ada besaran yang lain kelompoknya. Ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar dan apa itu besaran vektor? Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sementara besaran vektor, selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Jadi besaran yang hanya besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti itulah. Nah, jadi kalau tadi kita membahas jarak dan perpindahan, dia termasuk kelompok besaran skalar atau vektor. Nah, sekarang kita bisa melihatnya. Kalau jarak, dia termasuk besaran skalar. Karena dia hanya menentukan nilai saja. Pernahkah kalian mendengar berapakah jarak dari kota Denpasar ke Buleleng? Pernahkah teman kalian menjawab jaraknya 90 km ke arah barat? Nah, kan jarang seperti itu. Nah, tetapi kalau perpindahan itu termasuk besaran vektor.
Karena apa? Selain kita menentukan nilainya, kita juga mencantumkan arahnya. Dia berpindah kemana, sejauh mana, arahnya kemana, seperti itu. Ya, jadi jarak itu termasuk besaran skalar, sementara perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, agar kalian lebih jelas, perhatikan contoh yang Pak berikan. Gambar yang sama ya. Nah, tadi di awal dia melangkah menuju ke gedung, misalkan Pak berikan dia jarak nilainya 100 meter. Kemudian dia melanjutkan dari gedung ke rumah berikutnya, Bapak berikan nilai 40 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh oleh si anak ini? Nah, seperti konsep yang tadi, bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh ya oleh suatu benda. Berapa sih panjang keseluruhan yang ditempuhnya ini? Jadi kalian tinggal menjumlahkan aja. Ya, kalian tinggal menjumlahkan aja. 100 meter tambah 40 meter. Nah, jadi dapatnya 140 meter. Itulah jarak yang ditempuh oleh si anak. Tapi lain halnya dengan perpindahan. Seperti yang tadi, perpindahan itu kalian hanya mengkondisikan di mana kondisi awal, di mana kondisi akhir. Dari situ kalian tarik garis putus-putus, itulah perpindahannya. Nah, sekarang dia bergerak 100 meter ke kanan. Kemudian kembali lagi 40 meter ke kiri. Kalau kita mengarah ke matematika, kita menggunakan garis bilangan ya. Nah, ke kanan plus, ke kiri negatif atau kurang. Jadi tinggal kalian mengurangi aja 100 meter ke kanan dikurang 40 meter ke kiri, itulah perpindahan si anak. Berapa perpindahannya? 60 meter. Jadi garis putus-putus ini nilainya adalah 60 meter. Jadi berapakah perpindahan si anak? Perpindahan si anak adalah 60 meter ke arah mana? Nah, kalian sudah tahu. Jadi dia berpindah kemana anak-anak? Ya? Jadi yang tahu? Jadi dia berpindah 60 meter ke arah kanan. Ya. Berikutnya. Contoh berikutnya. Misalkan Sati mau mendaki gunung nih, menuju gunung A. Itu sejauh 8 km. Kemudian dia melanjutkan ke gunung B sejauh 6 km. Nah, pertanyaannya, sebelum pertanyaannya Pak, misalkan dari rumah ke gunung A itu Pak misalkan A, dari gunung A ke gunung B Pak misalkan B. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jaraknya? Nah, kalau udah masalah jarak, ya kalian tinggal menjumlahkan semua. Sampai di mana panjang lintasannya, kalian jumlahkan aja semua. Jadi, kalau jaraknya tinggal kalian menjumlahkan A tambah B. Berapa A-nya? 8 km tambah 6 km. Ya, jadi seperti ini. Inilah jaraknya. Jadi, kalian tinggal menjumlahkan aja. Jadi, 8 tambah 6, satunya nggak usah dulu dimasukkan. Nanti di akhir baru kalian masukkan. Jadi, 8 tambah 6 dapatnya 14 km. Kalau dikonversikan ke satuan meter, kalian dapat nilai 14.000 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuhnya sebesar 14 km atau 14.000 meter. Terus gimana perpindahannya? Ingat, konsep contoh soal yang di awal sama yang sekarang beda ya. Nggak boleh kalian kurang begitu aja. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau Pak tarik garis putus-putus, dia akan membentuk bangun apa? Ya, dia membentuk bangun segitiga. Nah, di matematika sudah kalian diberikan konsep. Bagaimana kalau kalian mencari sisi miring ini? Ini segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi miring ini, kalian menggunakan konsep yang namanya teorema Pythagoras. Sisi miring ini adalah C. Misalkan ya, karena kalau di matematika itu nggak ABC. Tergantung, ada yang bisa X, Y, sama R. Ada yang variabel yang lain digunakan. Ya,
Jadi kalau di sini Pak memberikan variabel A, B, dan C, di mana C itu adalah sisi miringnya. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kalian hilangkan kuadratnya di C, maka dia menjadi akar nanti. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari sini kalian bekerja. Tidak, kalian mengurangi 8 km dikurang 6 km. Ya salah nanti jawabannya. Kalau Pak kasih soal pilihan ganda dan Pak berikan pengecoh 2 km, 2 km atau 2000 meter, ya pasti itu udah kalian jawab, ya udah pasti salah. Ya. Jadi ketika ketemu soal seperti ini, kalian nggak boleh mengurangi 8 km dikurang 6 km seperti tipe soal yang, contoh soal yang sebelumnya Pak berikan. Itu kan konsepnya beda. Ini juga pun beda juga konsepnya. Ya. Oke, jadi kalian masukkan aja ke rumus perpindahan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sorry ya, ini belum Pak kuadratkan. Ya, ini artinya A kuadrat tambah B kuadrat, bukan B2 maksudnya Pak. Ya, tapi B kuadrat. Nah, dari sini kalian masukkan nilainya. Jadi A kuadratnya, A-nya tadi itu berapa? Kan 8. 8 kuadrat, B-nya 6 kuadrat. Jadi 8 kuadrat itu bukan berarti nilainya 16. 8 kali 2, tapi 8 kali 8. 64 dan 6 kuadrat itu berapa? 6 kali 6, artinya 36. Nah, jumlahkan semuanya, dapatnya 100. Nah, akar dari 100 berapa? Nah, kalau kalian bingung mencari akar, pokoknya intinya bilangan itu jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri, dia akan memperoleh nilai sekian. Nah, itulah yang nanti kalau dikeluarkan, dia keluarkan 1. Nah, bilangan berapa kalau dikalikan dengan bilangan itu sendiri menghasilkan 100? Ya, 10 kali 10 kan? 100. Kalau 9 kali 9, 81 masih kurang. Jadi, akar dari 100 adalah 10 kilometer. Jadi, satuannya adalah kilometer. Karena kilometer tadi di awal. Jadi, 10 kilometer. Nah, setelah itu kalian boleh konversikan ke satuan meter tergantung permintaan di soal. Kalau permintaan di soal hanya sampai di kilometer, ya kalian berhenti aja. Tapi kalau permintaan di soal itu sampai meter, ya kalian konversikan. Kalau dikonversikan dalam bentuk kesatuan meter, maka kalian akan memperoleh nilai 10.000 meter. Jadi perpindahannya 10.000 meter, sementara jarak yang ditempuh adalah 14.000 meter. Oke anak-anak, jadi seperti itu kalian menjawab kalau ada tipe soal yang seperti ini. Ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Nah, kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Sementara kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Perhatikan tandanya ini yang Pak istimewakan. Nah, kalau kelajuan dia mengarah ke jarak. Kalau kecepatan mengarah ke perpindahan. Jadi kalau Pak tanya, yang mana termasuk besaran vektor, yang mana termasuk besaran skalar, kalian pasti bisa menjawab. Tergantung kalian mau menguasai materi yang Bapak sebelumnya, apa yang Bapak jelaskan. Tadi jarak besaran apa? Otomatis kelajuan pasti akan tahu satunya apa. Besarannya apa. Tadi jarak adalah termasuk besaran skalar. Otomatis kelajuan ini termasuk besaran skalar. Sementara kecepatan tadi perpindahannya termasuk besaran vektor. Maka kecepatan pasti termasuk besaran vektor. Ya anak-anak ya? Seperti itu. Nah, gimana formulanya? Seperti ini. Jadi kelajuan itu formulanya gimana? Jarak per selang waktu. Kecepatan perpindahan per selang waktu. Keterangannya, kelajuan atau kecepatan itu sama-sama. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau satuan non SI. Kalau satuannya SI. Tapi kalau satuannya non SI gimana? Bisa sentimeter. Bisa sentimeter per sekon, bisa kilometer per sekon, bisa kilometer per jam, bisa kilometer per menit, bisa tergantung di soal. Ya. Nah, kemudian jarak dan perpindahan termasuk besaran masing-masing, ini dia termasuk besaran skala dan besaran vektor. Nah, tapi kalau dari segi satuannya sama. Satuannya adalah meter. Kalau satuan non SI-nya bisa kilometer, bisa hektometer, bisa sentimeter, dan lain-lainnya selain meter. Yang berhubungan dengan tangga-tangganya itu ya. Nah, terus selang waktunya satuannya sekon. Kalau satuan non SI-nya bisa jam, bisa menit. Oke, seperti itu.
Kita lanjut ke contoh soal agar kalian lebih jelas gimana sih tipe soal kelajuan dan kecepatan. Bapak langsung mengarah ke tipe soal yang tadi ya. Tipe soal yang Pak berikan tadi, Pak hanya memberikan penambahan di waktu. Nah, misalkan yang tadi Bapak ubah aja nilainya. Kalau yang tadi 8 km, Pak ubah sekarang 4 km. Sati bergerak dari rumah ke gunung A, kemudian dari gunung A ke gunung B, jaraknya 3 km. Nah, berapakah jarak keseluruhannya? Atau berapakah jaraknya yang ditempuh Sati? Ya, tinggal kalian menjumlahkan tadi. Kan caranya sama tadi kayak tadi itu. Jadi 4 km tambah 3 km. Jadi kalian dapat 4 tambah 3, jadinya 7 km. Konversikan ke satuan meter boleh. Kalau hanya sampai di kilometer juga boleh, tergantung karena ini mengarah ke kecepatan sama kelajuan atau kelajuan sama kecepatan, tergantung nanti di waktunya, waktu yang dicantumkan. Apakah sekon, apakah jam, apakah menit. Kalian mengkondisikan. Nah, terus kelajuannya gimana? Ya sama. Nanti sebelum kalian mencari kelajuan, ya kita bahas dulu deh per tahapnya. Kita bahas perpindahannya. Perpindahannya berapa? Kalian harus menggunakan konsep Pitagoras sama seperti tadi. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau di sini, di soal ini, maka yang namanya perpindahan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Masukkan nilainya 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Setelah itu kalian jumlahkan jadi akar 25. Bilangan berapakah itu akar dari 25? Bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri menghasilkan nilai 25, itulah akar. Jadi akar dari 25 adalah 5. 5 kali 5, 25. Jadi akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5 km. Kalau dikonversikan ke meter adalah jadinya 5.000 meter. Nah, berikutnya, jika Bapak mencantumkan selang waktu dari rumah ke gunung B sampai ke gunung B adalah 1000 sekon, berapakah kelajuan dan kecepatan yang ditempuh Sakti? Apakah sama? Ada yang berpikir sama? Ataukah berbeda? Nah, perhatikan aja langsung rumus. Tadi kan Bapak berikan rumusnya. Oke? Nah, jadi kelajuan itu rumusnya jarak per selang waktu. Kalian sudah dapat jarak ya. Jaraknya adalah 7.000 meter. Karena di sini, kenapa nggak pakai 7 km? Karena di sini menggunakan sekon supaya mengarah ke satuan SI. Jadi kalian ganti jaraknya dengan 7.000. Oke, selang waktunya adalah 1000. Jadi satunya nggak usah dimasukkan. Jadi 7.000 dibagi 1000 dapatnya 7 meter per sekon. Terus, bagaimanakah kecepatannya? Nah, kecepatannya rumusnya adalah perpindahan per selang waktu. Masukkan perpindahannya dapatnya 5.000 meter ya. Ganti 5.000 meter per 1000. Jadinya dapatnya 5 meter per sekon. Ke arah mana kecepatannya? Ke arah gunung B. Dah, seperti itu. Jadi, untuk menentukan kelajuan, kecepatan, jarak, dan perpindahan, kalau ingat konsepnya. Kalau tanpa konsep, kalian nggak akan bisa menjawab soal-soal fisika. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah di mana benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Nah, ini yang termasuk kategori percepatan. Percepatan adalah gerak suatu benda di mana kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Ya. Jadi percepatan itu dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif tergantung arah perpindahan dari gerak tersebut. Ya. Bagaimanakah formulanya?
Formulanya A sama dengan V per T. Apa itu V, apa itu T, apa itu A, sudah Pak jelaskan ya. Nah, itu sudah ada tertera di layarnya kalian. Jadi A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V itu kecepatan, meter per sekon. T itu waktu. Ya, waktu satunya sekon, kecepatan satunya meter per sekon, dan percepatan satunya meter per sekon kuadrat. Agar kalian lebih jelas, Bapak akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah speedboat bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ketika mendekati dermaga, nahkoda memperlambat speedboatnya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa waktu yang dibutuhkan agar speedboat berhenti di depan penambat. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus mengikuti langkah-langkah yang saya berikan. Diketahui apa? Diketahui misalkan di sini yang sudah tertera adalah V sama dengan 36 km per jam. Terus kecepatannya kalian ubah ya. Kecepatnya kalian ubah dalam bentuk meter per sekon. Karena di sini percepatannya alias yang diperlambat adalah 2 meter per sekon kuadrat, sehingga kalian harus ubah ke meter per sekon. Nah, jadi di sini Pak kurang yang menambahkan sekon di sini ya. Jadi kilometer ke meter dia itu dikali 1000. Jadi 36 kali 1000 36.000. Kemudian jam ke sekon itu adalah 3600. Jadi coret-coret nolnya, sama-sama coret 360 dibagi 36 dapatnya 10 meter per sekon. Nah, kemudian percepatannya sudah SI, nggak perlu lagi diubah. Kemudian apa yang ditanya? T. Untuk menjawab T, kalian ikuti rumus di awal. A sama dengan V per T. Kalian masukkan angkanya. A-nya berapa tadi? 2. Terus V-nya 10, ya T. Langsung kali silang. Maka T sama dengan, kali silang ingat ya, ini dia. 2 kali T. Kita kali silang. Tapi kondisikan aja, karena di sini udah ditanya T. Pindah posisi. T sama dengan 10 per 2. 10 per 2 itu sama dengan 5 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar speedboat berhenti di depan penambat itu 5 sekon. Udah jelas anak-anak? Oke, mudah-mudahan kalian mengerti penjelasan apa yang Pak sampaikan. Ingat, yang namanya berusaha, sekecil apapun ya usaha yang kalian lakukan pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Ya, yang penting kalian sudah berusaha, sesuatu di balik usaha yang kalian lakukan pasti akan memperoleh hasil. Meskipun nanti hasil yang kalian peroleh tidak semaksimal yang kalian harapkan. Yang penting kalian udah kelihatan berusahanya. Ya, jadi intinya di pembelajaran Bapak, fisika Bapak akan menuntut kalian harus pintar pelajaran fisika, tidak. Yang penting kita sama-sama menghargai, ya, apapun usaha yang kalian lakukan. Di situ Pak menilai tanggung jawabnya kalian sebagai siswa, bahwa kalian benar-benar serius mengikuti pelajaran meskipun sekarang sistemnya masih daring. Mudah-mudahan kita cepat selesai masa pandemi COVID ini, sehingga kita bisa bertemu tatap muka langsung. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, oke. Latihan 1 sudah ada di modul yang sudah Pak share. Silahkan kalian coba. Ya, dari apa yang udah Pak jelaskan, mudah-mudahan kalian mengerti. Apa yang sudah kalian share di aplikasi daringnya. Nah, jika salah, ya silahkan kalian perbaiki. Ya, demikian yang bisa Pak sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, agar kalian lebih mengerti apa yang Bapak berikan di modul itu. Semoga dari video ini kalian minimal ada beberapa yang kurang kalian mengerti, dengan video ini kalian mengerti. Oke anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan, keluar rumah ingat gunakan masker, dan jangan sampai lupa tetap ingat
cuci tangannya. Oke, next time ketemu kembali dan tetap semangat.